Salam kesejahteraan, salam kebebasan nggih buat dulur-dulur. Menyambung dari chapter atau episode sebelumnya, yaitu mode syahadat nggih. Kemarin itu kita menyaksikan tubuh, pikiran, dan perasaan nggih secara terus-menerus. Itu bukan melamun, tapi sadar sesadar-sadarnya, sadar pada detik ini, saat ini. Kadang-kadang itu kalau keadaan tidak sadar, pikiran itu hobinya lari-lari, jalan-jalan ke masa lalu, ke masa depan, memikirkan tentang ini, memikirkan tentang itu. Nah, itu namanya melamun. Sedangkan menyaksikan pikiran, perasaan, dan tubuh itu, kita sadar saat ini sedang apa. Pikirannya tenang, tidak lari-lari. Ada apa dengan perpindahan itu? Ada sesuatu yang pindah, seolah-olah ada rasa yang pindah nggih. Kalau saudara-saudara kita itu ada yang menyebut menyadari si penyaksi. Dalam syahadatain atau syahadat dua itu ada aku fisik dan aku halus. Ada dua nggih. Kalau dipraktekkan itu aku bisa gerak karena geraknya aku halus. Aku bisa berbicara karena aku halus. Aku bisa melihat karena aku halus. Aku berilmu karena aku halus. Aku bisa segala-galanya karena aku halus. Di situ masih ada aku yang digerakkan, nggih. Ada aku yang diberi sifatullah kemarin. Jadi masih ada aku. Jadi ada penyaksi, si ruh itu atau si aku halus itu dan aku kasar atau tubuh yang disaksikan. Nah, dalam perpindahan tersebut kita sudah tidak masuk ke dalam si aku halus. Rasa atau kesadaran itu sudah tidak berada di aku halus. Aku halus yang di dalam tubuh kasar. Jadi ada sesuatu yang menyadari bahwa si aku halus sedang bersaksi atas si aku kasar. Agak ruwet nggih. Ya, seperti itu. Dalam posisi menyadari si penyaksi dan yang disaksikan, itu akunya sudah beda lagi nggih. Entah itu akunya aku apa itu kurang tahu saya nggih. Jadi akunya itu sudah hilang. Ada saudara-saudara kita di Islam tasawuf itu menyebutnya dengan syahadat tunggal, dan di Jawa itu ada yang menyebutnya si pancer.
Dan di agama-agama lain, kepercayaan lain juga ada dengan sebutan-sebutan yang berbeda. Ini tidak bisa dicerna oleh pikiran, tidak bisa, karena pikiran tidak akan bisa menyadari ini. Kalau dipaksa nanti bisa oleng atau sakit pikirannya nanti, Jadi jangan sampai mencerna ini dengan pikiran berpikir, tapi dengan rasa atau kesadaran saja. Lalu apa gunanya harus diawali dengan sebuah kepolosan, kepolosan maksimal? Karena kepolosan itu adalah sifat alami, sifat alami yang seharusnya ada pada diri kita. Sifat alami atau polos, atau bisa dikatakan dengan mati. Dikatakan dengan mati. Dalam video, entah video yang mana, saya pernah berucap seperti ini: seseorang itu akan hidup kalau dia merasa mati, dan akan mati kalau merasa hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengapa harus diawali dengan kepolosan? Kepolosan itu juga mengikis ego, Jadi dari awal itu keakuan atau ego itu sudah terkikis. Jadi dari start itu, dari awal sudah ada pengikisan ego terlebih dahulu. Jadi jalannya licin, jalannya bersih, kinclong, tinggal jalan saja. Kalau ada keinginan apalah, jalannya nanti berkerikil, jalannya berlubang-lubang. Lalu apa fungsinya syahadat tunggal ini, atau syahadat esa, atau apalah sebutannya? Fungsinya ya untuk kembali pada keaslian dari kita. Orang Jawa ada yang menyebut sangkan paraning dumadi. Orang Islam inna lillahi wa inna ilaihi, yaitu tujuannya untuk syahadat tunggal. Dalam ilmu pengetahuan yang lebih lanjut, jadi di atas syariat, syahadatain atau syahadat dua itu masih menduakan Tuhan. Apalagi yang belum melakukan. Yang sudah laku syahadatain itu masih menduakan Tuhan. Apalagi kalau syahadatnya masih di lisan. Kok horor? Kok ekstrim? Ya memang seperti itu. Di syahadat tunggal itu pun juga bisa terasa mana yang disebut Dajjal, mana yang disebut dengan Imam Mahdi, atau mana yang disebut dengan setan, dan mana yang disebut dengan malaikat, dan mana yang disebut dengan manusia. Bisa dirasakan. Jadi semuanya sudah ada pada diri sendiri, dan monggo silahkan dipraktekkan
dalam keadaan sendiri bisa dirasakan nanti, atau lebih-lebih bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang sekiranya itu tidak membutuhkan pikiran berpikir yang terlalu banyak. Misal sedang ngopi kalau emak-emak sedang masak, bisa dipraktekkan, nanti akan mendapatkan sensasi yang lain daripada yang lain, dimana pikiran ini bisa istirahat. Oke. Soalnya saya sendiri kalau pikiran ini terlalu banyak bekerja, biasanya di belakang kepala itu terasa sangat berat. Nah, di sini nanti akan ringan, tidak sering sakit kepala, nggih. Bisa dipraktekkan. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.